Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para alim ulama. Bukan hanya sebagai penghias ibadah, tetapi lebih tepatnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyandang gelar terbaik yang disebut dengan muhsin. Ya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim belum tentu mukmin dan orang mukmin belum tentu memiliki sifat muhsin. Jadi puncak tertinggi ketika orang beribadah itu ketika dia berada di level muhsin. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, ka'annaka tarah, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, fa in lam takun fa innahu yarak. Kalau kita belum mampu menghadirkan rasa seperti itu, maka pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat kita. Jadi kalau orang yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap gerak-geriknya itu dilandasi dengan ketakutan. Gua mau korupsi, takut nih Allah ngelihat saya. Gua mau pacaran, banyak nih. Salah satu di antara keutamaan orang-orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu, mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Surah Ar-Rahman ayat yang 46, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Masya Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah, dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabbnya ada dua surga, Masya Allah. Jannatan. Abu Hurairah meriwayatkan juga Rasulullah SAW bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Alla inna sil'atallah ghaliyatun ala inna sil'atallah al-jannah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang merasa khawatir tidak sampai tujuan, niscaya akan berangkat pada awal malam. Kita tahu, kita tidak ada jaminan surga seperti Rasulullah memiliki jaminan. Maka tentunya, kalaulah Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Beliau bangun di tengah gelapnya malam, beliau membasuh wajah dan anggota wudunya untuk menunaikan ibadah, sampai dalam satu riwayat kaki beliau pecah-pecah. Masya Allah. Ketika ditanya, afal akuna abdan syakur, salahkah aku jika aku ini menjadi pribadi yang bersyukur? Sebegitu luar biasanya Rasulullah melakukan ibadah karena menginginkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu sebagai seorang hamba yang banyak berlumuran dosa ini, namun ibadah kita jauh dan sangat jauh dengan orang-orang yang soleh. Sangat-sangat jauh. Harusnya jadi motivasi kalaulah Nabi mengejar surga sebegitu giat dan luar biasanya. Harusnya kita yang jauh lebih giat lagi, yang lebih semangat lagi dalam mengejar surga. Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang Masya Allah menyombongkan diri seolah-olah kita sudah ada jaminan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang merasa khawatir tidak sampai tujuannya, niscaya akan berangkat pada awal malam. Dan siapa yang berangkat pada awal malam, niscaya akan sampai ke tujuan. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga.